Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Pada video kali ini kakak mau menuliskan rumus jumlah dan selisih sudut pada trigonometri. Menuliskan ya, tidak menjelaskan. Kalau menjelaskan silakan di Google sendiri, banyak di situ. Di Google tentu penjelasannya lebih rinci, banyak, jadi nggak perlu kakak jelaskan lagi. Sama kok nanti. Jadi kakak hanya menuliskan saja. Oke, untuk mengerjakan soal yang kakak berikan nanti. Rumus jumlah dan selisih sudut pada trigonometri untuk kelas 11 semester pertama, matematika peminatan. Langsung saja. Mulai dari sin A plus minus B. Maksudnya bagaimana di sini? Sin A plus B atau sin A min B. Gitu ya. Langsung saya tulis kedua-duanya. Nah, untuk menghafalkan sin itu dihafalkan gampang banget. Sin cos, kosin. Hafalannya gitu. Sin cos, kosin. Jadi gini, sin cos, maksudnya sin kali cos kali sin. Nah, untuk tandanya sama, plus minus. Jika sinnya itu plus, berarti A plus B, maka di sini tanda yang belakang itu ya plus. Kalau negatif, A min B, ya berarti nanti di sini negatif tandanya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, untuk sudut yang depan, sin A dikali cos B plus minus cos A dikali sin B. Seperti ini ya jadinya ya. Bisa diterima ya? Oke, yang depan itu sudutnya A, yang belakang itu sudutnya B. Juga sama, yang depan A, yang belakang B. Oke, yang kedua, cos sekarang. Cos A plus minus B. Sama dengan kalau cos menghafalkannya cos sin. Oke ya, ingat ya, cos sin. Nah, maksudnya cos kali cos, sin kali sin. Untuk tandanya min plus. Kenapa kok terbalik? Nah, ini terbalik ya. Cos A plus B sama dengan cos min sin. Jadi saat di sini penjumlahan yang tanyakan A plus B, yang kiri pengurangan, yang kanan pengurangan, maaf. Terus di sini ada kalau A min B, berarti yang kanan penjumlahan. Bisa diterima ya? Oke, lanjut sekarang yang tangen. Tan A plus minus B sama dengan tan plus minus tan dibagi 1 min plus. Maaf, ini kebalik, yang bawah kebalik ya. Negatif positif, tan kali tan. Bisa diterima ya ini ya. Jadi misalkan di sini yang ditanyakan itu tan A plus B gini. Nah, berarti kita penulisannya tan A plus tan B dibagi 1 min tan A dikali tan B. Bisa dipahami ya? Jadi yang perlu kalian catat itu yang ini. 1, 2, 3. Oke. Nah, silakan kalian catat ya. Silakan catat, pahami, tulis, hafalkan. Saya menuntut kalian harus hafal di sini. Oke, langsung saja kita ke contohnya yuk. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Nah, penggunaan rumus jumlah dan selisih pada trigonometri itu digunakan saat ketemu dengan sudut selain sudut istimewa. Contohnya 15, terus berapa lagi ya? Pokoknya tidak istimewa lah, 75, 105, dan seterusnya. Nah, kakak berikan contoh, misalkan di sini cos 75. Nah, ini kan tidak istimewa. Sudut istimewa 75 ini kan tidak istimewa. Kita berpikir untuk memecahkannya. Ini dipecah.
Gitu ya. Nah, dipecah jadi bagaimana? Jadi cos, kita berpikir menjadikannya menjadi sudut istimewa. Nah, 75 itu didapat dari mana? 45 ditambah dengan 30. Bisa dipahami ya? Bisa 30 tambah 45, terserah. Atau 45 tambah 30. Gitu. Nah, sekarang kita menggunakan rumus cos A plus B. Paham? Gimana tadi? Sudah dicatat kan tadi? Oke. Cos A plus B itu cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Nah, tetapi di sini A dan B-nya itu berupa sudut. A itu 45, B itu 30. Berarti cos 45 dikali cos 30 dikurangi sin 45 sin 30. Nah, tentunya adik-adik sudah bisa menentukan hasilnya ya. Cos 45 itu berapa? Cos 30 itu berapa? Kalian harus menghafalkan sudut di bawah 90 derajat. Jadi 0 sampai 90 derajat itu wajib hafal. Biar nanti kalian tidak kesusahan. Cos 45 itu setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Dikurangi sin 45 setengah akar 2. Dikali sin 30 setengah. Ini ya, kita kalikan. Jadinya 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, kita gunakan sifat distributif. Kita keluarkan seperempatnya. 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Selesai, inilah jawabannya. Jadi nanti kalau di situ sudutnya tidak istimewa, hasilnya pasti jelek. Gitu ya. Jadi kegunaan dari sudut jumlah dan sudut selisih ya seperti ini. Berlaku pula untuk sin, gitu ya. Berlaku pula untuk tangen. Misalkan saya punya disuruh mencari sudut 15 derajat. Nah, 15 derajat itu kita pecah jadi berapa? Ya, kalian berpikir bisa jadi 60 dikurangi 45, bisa jadi 45 dikurangi 30. Bebas, pilih yang mana, terserah kalian. Tetapi saran saya 45 dikurangi 30. Gitu. Bisa diterima ya? Pokoknya kalian mengarahkannya menjadi sudut istimewa. Oke, coba kita beri contoh yang lain, yang tangen. Biasanya yang tangen itu yang susah biasanya. Oke, kakak mau berikan contoh tangen sekarang. Soalnya tangen itu susah biasanya. Kita coba tangen 15. Oke, tangen 15. Nah, tangen 15, kita berpikir untuk mengubah angka 15. Sudut 15 ini menjadi berapa? 45 dikurangi 30. Bisa jadi 60 dikurangi 45. Yang penting hasilnya 15. Gitu ya. Oke. Enaknya kita pakai yang mana? Nah, kalau tangen, kita pakainya yang 60 dikurangi 45. Kenapa kok seperti itu? Kita ingat, tangen 60 itu kan hasilnya adalah akar 3. Kan tidak pecahan. Kita bisa menghemat waktu. Gitu. Ya, kita masukkan aja sekarang. Tangen 60 dikurangi 45. Rumus tangen bagaimana? Tan 60 dikurangi tangen 45 dibagi dengan 1 plus tangen 60 dikali tangen 45. Tangen 60 berapa loh? Akar 3 ya, maaf. Akar 3. Tangen 45, 1 dibagi dengan 1 plus tangen 60 akar 3 dikali tangen 45, 1. Sampai di sini seharusnya sudah selesai, tidak apa-apa. Tetapi ada guru yang menyarankan penyebut itu tidak boleh
bentuk akar. Jadi harus kita rasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Seperti waktu kita SMP kelas 9. Kita kalikan sekawan ya. 1 min akar 3 dibagi 1 min akar 3. Nah, seperti ini. Kita kalikan sekarang. 1 kali akar 3 berarti akar 3 dikurangi 3. Gini ya. Terus dikurangi 1 ditambah akar 3 dibagi. Kalau merasionalkan, penyebutnya di sini langsung saja kita kuadratkan. Berarti 1 kuadrat 1 dikurangi akar 3 kuadrat, ya 3. Gini ya. Oke. Akar 3 ditambah akar 3, 2 akar 3 dikurangi 4 dibagi dengan negatif 2. Kita bagi negatif 2 jadinya 2 min akar 3. Inilah jawabannya paling sederhana. 2 min akar 3. Nah, kalau cuma sampai yang atas saja di sini, biasanya sudah dibenarkan. Nah, gini ya, tetapi ada jawaban pada pilihan ganda yang mengarahkan untuk kita harus merasionalkannya. Gitu. Bisa dipahami ya ini caranya. Oke, kakak berikan contoh yang lebih hot lagi. Oke, langsung saja ke contoh ketiga ya. Contoh ketiga, kakak berikan contoh sekan. Misalkan sekan 75. Nah, sebelum kakak bahas, silakan untuk subscribe channel Pingli dan follow Instagram Pingli ya. Oke, terima kasih. Sekan. Sekan itu apa sih? Sekan itu 1 per cos ya. 1 per cos 75. Tentunya adik-adik sudah paham ini. Ya, hafalkan identitas ya. Sudah diajarkan guru-guru kalian kan? Oke. Sekan adalah 1 per cos 75. 1 per cos. Nah, kita berpikir cos 75 ini berapa? Nah, cos 75 ini berapa? Di video kakak yang kedua tadi, soal yang pertama ya, contoh soal yang pertama kan saya menjelaskan cos 75. Cos 75 itu berapa? Cos 75 sama dengan 1 per 4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Jadi kakak tidak perlu menjelaskan lagi ya. Nah, sekarang tugas kita menyederhanakannya. Sekan 75 sama dengan 1 per cos, dibalik saja. 1 per cos kita balik aja jadinya 4 per akar 6 dikurangi akar 2. Nah, di sini harus kita rasionalkan ya. Dikalikan akar 6 ditambah akar 2 dibagi akar 6 ditambah akar 2. Gini, kita kalikan. 4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Dibagi dengan 6 dikurangi 2. Oke, 6 dikurangi 2 berapa? 4, kita coret dengan 4 yang ada di pembilang ya. Jadi hasil akhirnya adalah akar 6 ditambah akar 2. Inilah hasil dari sekan 75. Semoga adik-adik bisa memahaminya ya. Oke, contoh keempat ya. Contoh keempat, kita membahasnya sudut lebih dari 90 derajat. Saya contohkan sin 285. Nah, 285 di sini sudutnya kan lebih dari 90 derajat. Harus kita jadikan sudut kurang dari 90 derajat dulu atau kuadran 1. Nah, 285 ini berada di kuadran berapa? Ada di kuadran berapa yuk? Ya, kuadran 4. Nah, rumus kuadran 4 agar menjadi kuadran 1 bagaimana? 360 dikurangi dengan alfa. Jadi, kita ubah dulu ya. Sin 360 dikurangi berapa agar menjadi 285? Kok salah terus sih ngomongnya? Kurangi berapa? Kurangi dengan 75 ya. Oke,
360 kurangi 75 kan 285. Nah, sin di kuadran 4 itu kan negatif. Jadinya negatif sin 75. Nah, sekarang tugas kita mengolah sin 75. Itu tugas kita. Gitu ya. Oke, coba. Negatif sin 75 itu kita ubah jadi 45 ditambah 30. 45 tambah 30 kan 75 kan? Nah, kita menggunakan rumus sin A plus B. Negatif kita kurung ya. Sin 45 dikalikan cos 30 ditambah cos 45 dikali sin 30. Gini. Nah, negatif sin 45 itu berapa? Setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. Nah, kita sederhanakan negatif 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Kita keluarkan seperempatnya ya. Negatif 1/4 dikalikan akar 6 plus akar 2. Selesai. Ini adalah hasil dari sin 285. Jadi sudah kakak berikan contoh mulai dari kuadran sana sampai sekan kosekan, terus sampai sudut lebih dari 90 derajat. Sudah kakak berikan contohnya, untuk soal yang lain bisa kalian pelajari sendiri. Gitu ya. Oke. Untuk latihan soalnya bisa lihat di video paling akhir nanti ya. Bisa kolom komentar. Silakan jawabannya di kolom komentar atau langsung WA ke kakak aja. Nanti kakak jelaskan. Oke, jangan lupa subscribe channel Pingli dan follow Instagram Pingli. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.